umat-umat Kristen yang ada di Komal-Komal tuh kadang-kadang terlalu lebay menurut saya. Maksudnya mengenai pengerusakan. Saya tanya Pak, agama tujuannya mau ngapain? Mengedukasi manusia nggak? Bukan? Ya agama kan mengajarkan kebaikan. Nah, Nggak ada jadi yang ngajarin pengerusakan. tujuan adanya agama membentuk manusia menjadi baik. Kalau manusia sudah beragama, kenapa tidaklah jadi lebih baik? Ya masalahnya kan tidak semua manusia jadi beragama gitu loh. Loh, sekarang saya tanya, Kalau agama manusia apa yang sedang kalau- merusak gereja? Agama apa yang merusak gereja? Saya tanya kamu. Nah ini jangan digeneralisir seolah-olah Oh, itu agamanya. Itu Bapak, oknum, Mbak. Saya tanya, iya, it's okay itu Itu oknum. oknum. Saya tanya, apakah oknum itu semuanya tidak diajarkan agama? Ya kan diajarkan, sekarang dia nerima ndak otaknya gitu loh. Jangan Oke. disalahkan agamanya. Loh, agama Anda mengajarkan apa? Saya tanya. Loh, semua agama, bukan agama saya. Enggak, aja saya tuh tanya mengajarkan agama kamu kebaikan. mengajarkan apa? Mengajarkan kebaikan. Oke, kebaikan seperti apa? Itu menghargai perbedaan, menjaga toleransi. Mana dalilnya? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak dalil? Banyak, termasuk Silakan. Nabi kami pun ya Silakan, kan itu satu. berteman dengan orang-orang Yahudi. Ya kan? Ada juga Hah? orang-orang Dalilnya Nasoro, mana? Nasrani. Dalilnya di mana? Kalau saya punya hadis yang mengatakan andai 10 orang Yahudi mengakui saya, dia aja tidak ada temannya Pak. Jangan ngarang ah. Bapaknya jangan Udah, suka ngarang terus dulu. Anda Anda ini mau menggiring Tunjukin, opini seolah-olah tunjukin. Islam mengajarkan. Saya nggak pernah menggiring opini Iya, ya. Anda sepakat enggak kalau semua agama Gini ya, itu kan narasi Pak Budi. Kamu dengar tadi kan? Itu narasi Pak Budi. Teman kamu sebelum Pak Budi itu datang maki-maki saya. Itu karena apa dia seperti itu? Kalau orang tidak mengenal agama, dia tidak akan mengusik agama orang. Tapi kalau orang mengenal agama, dia akan membenci agama orang. Itu fakta, Pak. Ya. Mbak. Kamu dengar? Ada tidak orang yang tidak mengenal agama membenci? Nggak ada. Jadi kamu jangan sok memframing saya dengan mengatakan saya menggiring opini. Saya nggak pernah menggiring opini. Itu narasi Pak Budi sendiri. Saya tidak pernah bicara apapun sampai dia selesai. Kamu tadi mendengar kan? Ya. Jadi kalau kamu mendengar, saya tadi itu menasehati teman kamu yang gak ada akhlak. Ngerti kamu? Hah? Kamu laki-laki, ngomongnya banyak banget. Dikit aja. Daripada kamu sibuk ngurusin orang, perbaiki dulu akhlak kamu. Saya di sini sedang memberitakan firman Tuhan. Saya bukan mau ngurusin akhlak orang, tapi karena dia tadi kurang ajar, ya, makanya saya nasihati. Kamu kalau nanya iman orang jangan kayak penagih hutang gitu. Kamu nanya aja tentang iman saya, nggak usah ngurusin opini orang. Kamu malah yang mau nanggepin opini orang, kamu tuduh saya menggiring opini. Makanya kamu di sini nanya aja, opini orang nggak usah kau urusin. Kau tuduh pula aku menggiring opini, padahal kau yang beropini. Telingamu dibenerin lagi ya. Itu. Saya akan naikkan kamu, tapi kamu di sini nanya aja iman saya. Nggak usah beropini. Opini orang kok komentari. Bikin aja topikmu sendiri. Bapak Islam, saya tanya. Pak Pria, Bapak Islam? Saya Islam. Nah, sudah sholat? Sudah sholat? Sudah dong. Oke. Saya mau bertanya boleh nggak? Ya, silakan. Ini orang Islam yang sudah sholat ya, teman-teman. Silakan. Iya. Gini. Kalau kita pikir ya agama itu kan sebagai pedoman kehidupan. Kamu Ya kan? bertanya aja, Pak. Bertanya aja. Nggak usah khotbah di sini. Saya Ya. nggak mengizinkan kamu khotbah. Oke. Nah, sekarang dalil dari ibadah umat Kristen di hari Minggu tuh mana? Oke. Apakah pernah dicontohkan Yesus atau tidak? Oke, baik nih ya. Kita baca di dalam Matius 19 ayat 20. Ya, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Ya, dimuridkan artinya diajar, ya. Lalu, ajarlah ayat 20-nya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan padamu. Di dalam Kisah Para Rasul, saya kasih tahu ya. Nih, dalam Alkitab ada, kita baca ya. Kisah Para Rasul 20 ayat 7 dikatakan ya. Pada hari pertama minggu itu, para murid berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Nih, jadi kalau Yesus sudah mengatakan, muridkan segala bangsa dan ajar mereka seperti yang diajarkan Yesus, maka ini Rasul ini sedang beribadah pada hari Minggu. Ini tercatat di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-7. Silakan, mau bertanya apa lagi Pak Pria Sorban? Nah, yang dilakukan apa aja itu? Rasulnya Rasul Liturgi. siapa? Ini dikatakan memecah-mecahkan roti. Nih, ini adalah Ekaristi atau perjamuan kudus. Ini tertulis di dalam 1 Korintus 11 ayat 23. Saya bacakan ya. Rasulnya Rasul siapa itu, Mbak? Udah, jangan berisik. Kau udah nanya kok kayak mau ini sensus penduduk. Dengerin. 1 Korintus 11 ya. Dari ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu pada waktu Tuhan Yesus malam dia diserahkan, dia mengambil roti. Sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, lakukan yang diserahkan bagimu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Lakukanlah setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Jadi orang Kristen itu hari Minggu melakukan perjamuan kudus diperintahkan oleh Yesus. Ada lagi yang mau kau tanya? Silakan. Ya, ritual apa aja yang dilakukan di hari Minggu? Kau datang aja ke gerejaku biar kamu tahu. Tentu di sini dikatakan memecah-mecahkan roti dan juga berkhotbah, bermazmur. Gitu. Jadi kami itu bermazmur memuji Allah. Ya, lalu homili, khotbah, baru puncaknya adalah kurban tadi, Ekaristi atau perjamuan kudus tadi. Seperti itu liturgi kami, Pak. Nah, Yesus pernah melakukan itu tidak? Ini kan dia yang melakukan, dia mengambil roti dan memecah-mecahkan. Aduh dongol. Udah kamu dibawa aja, itu Yesus yang ngerjakan. Yesus pernah melakukan itu. Capek deh. Itu kan dia tadi. Yesus mengambil, dia malam waktu perjamuan dia nih. Ya udah kejawab. Sabar Bunda, udah sabar aku. Masa kata-kata saya nggak paham? Yesus pada waktu malam dia mengambil roti. Yesus ini yang ngambil roti, ngambil cawan, melakukan perjamuan malam. Itulah melakukan perjamuan kudus. Aduh, ya kali. Kamu nih, Yesus ngelakuin itu. Enggak bang, kamu yang ngelakuin bang. Cabe deh. Oke, halo Erni Sahara. Halo kakak. Uma, ini cewek cowok? Ini akun istri ya. Oke, silakan bang. Abang Islam? Muslim. Oke, silakan mau bertanya apa? Loh, malah hilang. Aduh. Mana ini? Sorry kak, kepencet. Siap. Jangan bang. Ini kan saya mau bertanya nih kak. Boleh. Sebenarnya inti daripada pengajaran
daripada Yesus, atau dalam Islam Nabi Isa, Yesus lah. Sebenarnya apa sih yang lebih ditekankan dalam pengajarannya pada Kamu murid-muridnya? harus ya, inti dari semua kitab Taurat, kitab nabi-nabi, Mazmur, ya, itu berbicara tentang Yesus itu adalah penyelamat manusia. Kalau tidak karena kita menyatu dengan Yesus, kita tidak ada yang selamat. Itu intinya. Itu. Jadi Taurat Musa itu bicara tentang Yesus yang adalah penyelamat manusia. Kitab nabi-nabi juga demikian. Mazmur Daud juga demikian. Kalau dalam Taurat, di mana dikatakan tentang Yesus sebagai penyelamat ya? Oke. Tentang Yesus yang adalah penyelamat itu ada di dalam Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat berapa? 15. Oke, saya buka ya Kak, bentar. Tiga nomor 15. Oke Kak. Dan Yang mana nih Kak? bacalah Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, ini bukan Kak? Ya, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. maksudnya adalah itu kan perjanjian antara keturunan perempuan dengan ular. Keturunan perempuan itu adalah Yesus yang akan mengalahkan ular yang adalah iblis. Dengan jalan dia mengalahkan iblis, maka manusia itu dibebaskan dari kematian, dosa, dan maut. Dari mana penafsirannya nih Kak? Itu bukan ditafsirkan. Iya, maksudnya dari ini, maksud ayat ini menceritakan tentang apa Kak? Menceritakan tentang bahwa Yesus yang adalah keturunan perempuan itu Iya, akan perempuan di sini perempuan siapa Kak? Hawa. Hawa. Iya. Ini firman ini, Mau saya jelasin dulu nggak? iya boleh Kak, boleh. Nanti Oke. saya bertanya. Silakan. Dikatakan keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Anda tahu ular? Ular itu adalah iblis, simbol iblis. Anda tahu bisa ular itu ada di kepalanya. Makanya Yesus itu meremukkan kepala iblis. Dengan cara meremukkan kepala iblis, maka manusia kan tidak digoda iblis. Mati nih iblisnya. Manusia tidak jatuh ke dalam dosa dan manusia tidak mengalami kematian. Kalau iblis dikalahkan dengan dosa juga, maka manusia ini akan selamat. Itu. Oke Kak. Jadi pertanyaan di sini Kak, dari mana Kakak bisa menafsirkan kalau ayat ini berbicara tentang Yesus? Oke, karena di perjanjian baru dikatakan ini. Ya. Oke, kamu bisa baca di dalam Matius 12 ayat 34. Silakan dibaca. Matius berapa Kak? Matius 12 ayat 34. Matius 12 nomor 34. Hmm. Yang ini kayak yang hai kamu keturunan ular beludak, itu kan? Nah, itu. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Nah, Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. nah, itu. Sampai habis. Silakan sampai habis. Maksudnya sampai habis Kak, maksudnya. Tidak sampai habis, tapi saya mau mengatakan di sini orang-orang yang menyalahkan Yesus saat dia di Israel dikatakan keturunan ular beludak. Makanya di situ dikatakan Yesus mengalahkan
kepalanya ular beludak dan keturunan-keturunannya. Dikatakan kamu mengucapkan hal-hal yang jahat. Dengan jalan itu, Yesus itu mengalahkan orang-orang yang berkata-kata jahat terhadapnya. Bagaimana cara mengalahkan mereka? Dengan membuktikan bahwa dia bangkit dari kematian. Sebab ular beludak ini mengatakan hal-hal yang jahat kepada Tuhan, membuat manusia ini jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, manusia mengalami kematian. Itu sebabnya kenapa Yesus harus mengalahkan ular beludak atau si setan, ya, supaya dia juga sekaligus bisa mengalahkan kematian. Karena upah dosa adalah kematian. Gitu. Berarti yang dimaksud di kejadian tadi keturunan ular beludak sini kan iblis. Kenapa di sini bisa jadi Ketularan ular beludak kok iblis? Keturunan. Keturunan ular beludak itu adalah semua orang yang menolak Yesus. Itu Iya, kan soalnya orang tadi- Farisi, itu kan orang Farisi yang dikatakan ular beludak itu. Karena orang Farisi ini menolak dia, padahal dia sudah berkali-kali mengaku adalah Tuhan. Nah, jadi semua orang yang menolak bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu adalah keturunan ular Kita beludak. di bawah adik itu. Gitu. Kita di bawah di bawah itu. berarti soalnya agak ganjal juga sih Kak. Ganjalnya gimana? Sini ketika Taurat berbicara tentang Yesus itu sendiri Kak. Bahkan ada lagi nih, mau saya tunjukin lagi nggak? Ulangan Boleh. 18 ayat 18 tentang Yesus. Silakan dibuka. Ada banyak di dalam Taurat yang berbicara tentang Yesus. Tiap Bunda Wiwi, Tuhan memberkati. Coba kamu baca. Ini kitab Tauratnya Musa ini. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Oke, dikatakan seorang nabi akan kubangkitkan, betul? Betul. Oke, siapa satu-satunya nabi yang bangkit? Tuhan Yesus. Berarti Musa bicara tentang Tuhan Yesus. Kamu buka Imamat, saya akan buka semua Taurat. Kamu buka Imamat 4 dari ayat 1 sampai 3. Kita bicara korban di sini. Bentar Kak, kita bahas ayat ini dulu Kak. Oke, silakan. Yang Bahasa ulangan itu. 18. Di sini kan dikatakan seorang nabi Iya. akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Betul. Berarti di sini kan seorang berbicara tentang seorang nabi ya Kak ya? Iya, karena Nah, Yesus itu datang sebagai nabi. Oh, bukan sebagai Tuhan ya Kak? Dia adalah Allah, karena dia udah Tuhan dalam kekekalan. Dia sudah Tuhan dalam kekekalan, firman Allah itu. Dia Iya, soalnya datang, jadi Tuhan datang sebagai nabi. Ngerti nggak? Tuhan datang sebagai nabi. Jadi kalau kamu nanya, bukannya dia Tuhan Kak? Iya, memang dia Tuhan. Baru dia jadi manusia. Dia Tuhan yang jadi manusia. Dan Berarti dialah satu-satunya yang bangkit. Jadi kalau dikatakan seorang nabi akan kubangkitkan, satu-satunya Tuhan yang menjadi manusia lah yang bisa bangkit. Karena kalau manusia aja dia nggak bisa bangkit. Jadi Musa bicara tentang siapa? Tentang kemanusiaan Yesus, tentang Mesias. Ini Kak, berarti Yesus ini membenggang dua predikat, nabi sekaligus Tuhan ya? 4, bukan 2. Tuhan, nabi, raja, imam. Bukan 2. Raja juga Kak, raja juga. Iya, dia raja. Makanya dia kan di atas kayu salibnya dikatakan inilah raja orang Yahudi. Karena dia diulu-ulukan dan dia dikatakan Hosana waktu dia menunggangi keledai.
Semua orang mengatakan hosana, dan itu terdapat di kitab Perjanjian Lama. Itu hanya diberikan penghargaan terhadap raja. Oke, kita baca dalilnya ya. Oke, kamu buka Kisah Para Rasul 2. Nih, biar kamu tahu. Kisah Para Rasul 2. Kamu silakan baca dari ayat 29. Silakan baca Kisah Para Rasul 2. Saudara-saudara, jawab Petrus kepada mereka, yang ini enggak, yang Kisah Para bertobatlah Rasul. dan hendaklah kamu ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 29. Bentar, Dari ayat bentar. 29. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang Kisah Para percaya Rasul berkumpul di satu 2 tempat. ayat Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan 29, angin Bang. keras yang memenuhi seluruh Bang, rumah di mana Bang. mereka duduk. Dan 29. tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api Ini suaraku yang ada nggak bertebaran. sih? Bang, Dan hingga pada 29. Nomor berapa kah? 29, kamu baca yang mana? 29. Iya, Saudara-saudara, dari aku boleh berkata-kata, itu kah? Ya, Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Begitu kah? lanjut. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan menundukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Lanjut. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa ia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Sudah dikatakan bahwa dia adalah keturunan Daud. Dia memiliki tahta Daud. Tahta Daud apa? Raja. Maka dia adalah raja. Ini perkataan siapa nih? Perkataan Rasul Lukas. Oh, kira ini perkataan Yesus kah? Tuh. Soalnya kalau setahu saya perkataan Yesus kan tulisan merah ya. Perkataan Yesus tuan merah. Semua yang dituliskan oleh para rasul itu adalah perkataan Yesus yang diajarkan. Oke. Ada lagi yang mau kamu tanya? Jadi Yesus itu bukan hanya itu. Bahkan kamu kalau baca di Ibrani, dia adalah imam. Kamu silakan baca Ibrani 2 ayat 14. Dia adalah seorang imam juga. Jadi Tuhan Yesus itu gelarnya bukan hanya Tuhan. Imam, raja, nabi. Ibrani 1 ayat 2. Semua gelar itu dia miliki karena dia adalah Tuhan. Dia tidak lagi mengutus nabi, tidak lagi mengutus imam, tidak lagi mengutus raja, tapi dia sendirilah yang menjadi imam, nabi, dan raja. Kisah Para Rasul 2 ayat berapa tadi ya? Nih. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang telah engkau salibkan telah menjadi Tuhan dan Kristus. Gitu. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Kalau kamu baca tadi kelanjutannya. Kalau ayat yang mengatakan bahwa Yesus sendiri adalah Tuhan tuh yang mana kak? Oke, Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat 13. Kitab Sabda ini kak. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah itu merah. Oh, bahasa aslinya sebentar kak, saya cek bahasa aslinya. Jangan cek bahasa aslinya. Mau saya tambahkan lagi?
Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ada begitu banyak dia mengaku dirinya Tuhan. Bentar Kak, tadi Yohanes 13 ayat 13 ya. Ya, silakan. Coba saya cek bahasa Ibraninya Kak ya. Kyrios. Iya, di sini bisa dikatakan rabi juga, rabi. Rabi. Kyrios bahasa Yunaninya lah. Rabi mana ada bahasa Yunani? Coba kamu mau bahasa teks aslinya kan? Bahasa Yunani lah. Kyrios atau Kurios. Ini dalam bahasa Ibraninya Kak. Oke, dalam bahasa Ibrani apa dikatakan? Rabi itu guru. Coba. Rabi dan Iya, makanya dikatakan atem koloim lil rabi. Kalian memanggil aku guru. Rabi dalam bahasa Ibrani gelar yang dihormati. Itu semacam orang dihormati, guru bisa. ya kan dia kan tadi berkata guru dan tuan. Betul kan? Coba. Iya, Guru dan kan tuan, kamu cek bahasa apa? Bahasa kitab kami itu bahasa Yunani, Bang. Ini kan dalam bahasa Ibraninya Kak. Bahasa Ibrani. Coba. Iya. Bahasa Ibraninya apa? Coba. Ini dalam teks Ibraninya. Teks Ibrani. Emang kamu punya teks Ibraninya? Tinggal di Google aja, di searching aja. Di searching. Mana? Ini Coba kamu baca. sini kayak katakan atem kalian koreim memanggil li aku rabi Dan rabi Kurios. Hokai. Kaos. Veraban di sini Kak. Iya, Veraban kamu dan bahasa tuan. apa? Dan tuan. Master, ya kan? Veraban dan tuan. Oke, sekarang kamu cari di LAI Google apa itu arti tuan? Atau Kurios? Iya, apa itu Tuan. tuan? Bentar. Hmm. Jangan. Bentar Kak, bentar. Hmm. Ini. Di sini bukan tuan Kak. Di sini dalam konteks Alkitab terjemahan baru LAITB kata Tuhan. Di sini sudah menjurus kepada Tuhan. Emang dia tuan? Tuan itu apa sih menurut kamu? Bahasa Indonesianya tuan deh, saya tanya sama kamu. Tuhan itu bahasa Indonesia Tuhan itu menurut KKBI ya Kak? Menurut kamu apa tuan itu? Tuan itu seperti majikan. Penguasa. Ya. Iya, majikan, pemilik. Coba. Katakan Tuan. Coba. Pemilik. Dia memiliki apa? Apa yang dia miliki? Kamu buka Matius 28 ayat 18. Apa yang dimiliki Tuhan Yesus? Coba kamu baca. Baca. Matius berapa kan? 18? Matius 28 ayat 18. Ayat 18. Biar kamu tahu apa yang dia miliki. Baca. Bagian dari amanat agung ini tuh ya? Matius 28 ayat 18. Bacalah. Kamu pakai apa? Terjemahan mana? Bentar. Oh ini. 18. Oke. Yesus mendekati mereka dan berkata itu kan? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa Itu kan? Apa yang dimiliki Tuhan Yesus? Yang dimilikinya adalah kuasa di bumi dan di sorga. Jadi kamu sudah tahu dia apa sekarang? Dia adalah Tuhan atas bumi dan sorga. Saya tanya kamu, siapa yang memiliki bumi dan sorga? Siapa? Bapak kan? Ya Tuhan lah. Orang Yesus kok dia bilang kepadaku. Iya, maksudnya kalau di Jadi kamu sudah tahu kan? Kalaupun kau mau ke
teks aslinya tuan atau tuan itu tidak masalah bagi saya. Sebab dia memiliki apa? Bumi dan sorga. Saya kasih tahu lagi yang dia miliki apa. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Silakan dibaca. Bentar Kak, bentar. Kita selesaikan ini dulu Kak. Silakan. Mengenai tuan ini, itu kan dalam bahasa Bahasa Ibrani kan. Indonesia aja diakui kok. Tenang aja. Iya, maksudnya kalau dalam bahasa Ibrani kan dikatakan rabi kan. Rabi itu guru, Mukidi. Iya, Rabi makanya itu bukan bahasa Ibrani, itu bukan rabi. Rabi dalam bahasa Ibrani itu guru. Yang kamu tanya kan tuan. Coba baca. iya, baca. makanya dalam Apa bahasa Yunaninya? dalam Yohanes tadi Kak, Yohanes 13 ayat 13 tadi. Kan Apa? dikatakan Bahasa kan, Aramaiknya apa? Tuan. Bahasa Cuma saya- Ibraninya apa? cuma saya belum bisa ini open camp. Loh, kamu tadi baca, coba. Coba. Dikatakan gini. Tadi kamu baca. Humeis poneite mi ho didaskalos kai ho kurios kai kalos legete emi gar. Itu kan? Kamu mau baca apa? Ya rabi yang kamu bilang tadi itu untuk guru. Kan dia guru dan tuan. Kamu aja nggak bisa nunjuk mana yang tuan, mana yang guru. Iya, di sini kan dikatakan kan kalian memanggil aku. Di sini dikatakan Guru dan tuan rabi. kan dikatakan adon. Tuan di situ kan bahasa Aramaiknya adon. Adonai. Adonai itu apa? Coba kamu buka aja Ulangan 16 ayat 14. Ulangan Bentar, 6 ayat 14. Dikatakan di situ Adonai. Bentar. Adonai. Adon, di situ Adon. Gimana sih kamu? Malah rabinya itu guru. Adonai. Bentar. Dikatakan Kalau- Adon itu Adonai, Rabi itu guru. Kita sambung sini aja kan. Kamu sama kayak si Nandar, asal nunjuk. Kata yang mana diartiin. Kocak emang. Udah? Iya, soalnya Di soalnya situ bahasa Aramaiknya, bahasa Ibraninya Adon kan, Adonai. Kamu tahu ada kata Adonai lagi selain di situ? Kamu bisa buka Ulangan 6 ayat 4.